Rawe ku pandak aku taki nuju menyampai kakare tu pahari aguru hajamban karungut nariwut kandayu pahanjung pating tu jenak kayu payah gawin tu kakare aguru ke Jawa melaya gagene palewu habisah bara aje bapa indu alohung tumbang tu atawa ulu gawi babeha tadia mahian maninting anak tu jenak hilawamian miar manintu eka tujuan upun pambelum tu akan harian gawina jete apa hamba hali kilau mananjung tu mahala waduhi kilau nayau hatanding tangkiri limbah balawu tu mendeng haluli
bangasa rindu hai tutu aguna akan nayawang handak mahaga aloha paham tuka papa na tampa kalau tetika satuhan manenga tikas tu helu saritan sangkanak hajamban riwut karungu tanda amun nayatu naje salah aku tak balaku ampun atumun kahanda Tabe salamat linguna latai salam sahujud karende malempang Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Arus. Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Kami hadir kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya. Bersama saya Dewi dan rekan saya Zuhal Alif yang mana disiarkan langsung dari Hall Triprasatya RRI Palangkaraya selama 1 jam ke depan. Kita akan mengobrol bersama rekan-rekan pemerhati budaya di mana telah hadir ada Pak Budi Purnomo, kemudian juga ada Gloria Eserina, yakni Putri Citra yang hadir di tengah-tengah kita siang hari ini tentunya dengan tema melestarikan kebudayaan lokal berdasarkan Pancasila. Iya, masih di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Ya, di hari ini kita akan perkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir ya. Iya, di studio Kak Dewi di RRI Palangkaraya ya. Hall Triprasatya ya. Kita akan kenalan terlebih dahulu. Langsung di sebelah saya ini ada Kak Gloria nih ya. Iya. Lebih Putri tepatnya Citra Putri Indonesia. Citra Indonesia. Ya, betul 2022. 2022. Ya, betul Panggilannya sekali. siapa ini Kak Citra? Esther. Esther. Akrabnya. Saya Lebih ngerasa mudah lebih ya? akrab gitu ya. Iya, lebih Kalau mudah orang- diingat juga ya. Iya, manggil Esther saya ya. Esther. Esther. Iya, betul sekali. Baik. Kemudian juga di sebelahnya, halo selamat siang, ini ada Pak Budi Purnomo, SHMSI. Iya, Selamat siang, Pak. siang, Mbak Seno, Mbak Dewi. Iya, terima kasih, Selamat Pak. siang. Ya, siang hari ini ya Kak Dewi, Zuhal dan juga Kak Dewi ini akan ngobrol lebih jauh Ngobrol, lagi iya. tentunya dengan Bagaimana dua kita- narasumber kita, Iya. betul terkait obrolan budaya Tema kita kita, dan tema ya. kita juga. Langsung saja kita mulai pertama. Ini ada Kak Esther nih ya, sebagai Putri Citra Indonesia, sebagaimana ini melihat budaya atau pentingnya melestarikan budaya ini seperti apa nih Kak Esther pandangannya, khususnya di Kalimantan Tengah. Iya, baik. Pandangan saya, kebudayaan lokal itu yang pertama, mengapa kita harus memperhati kebudayaan lokal? Karena yang pertama, kebudayaan lokal kita itu adalah sebagai identitas dan jati diri yang kita miliki. Kebudayaan lokal yang kita miliki, terkhususnya di Kalimantan Tengah, itu adalah mencerminkan identitas dan jati diri yang kita miliki. Contohnya seperti saya orang Dayak gitu. Orang Dayak, Pasti ya. orang akan tahu gitu, melihat oh ini adalah jati dirinya orang Jati diri Dayak. orang Dayak, Iya, ya. betul. Kemudian juga yang kedua itu ada peninggalan sejarah di mana nenek moyang kita sudah memberikan amanah gitu supaya kita bagaimana kita bisa ikut memperhati atau mengembangkan kebudayaan lokal yang kita miliki. Kemudian juga yang terakhir ada perekonomian dan pariwisata.
Iya betul. Dan juga perekonomian dan pariwisata ini dengan kebudayaan lokal saya perhatikan itu dari pariwisata contohnya aja kita bisa lihat itu wisata air hitam Kereng Bangkirai. Kereng Bangkirai ya. Iya betul. Di situ saya lihat sudah menjadi roda perekonomian masyarakat sekitar Banyak seperti masyarakat. itu. Banyak Iya masyarakat betul juga ya. sekali. Ya, Dan Iya, mulai betul sekali. viral juga gitu ya. Sudah banyak Iya. yang melirik gitu ya. Betul. Untuk bertamasya, Datang, liburan Iya gitu betul ya. sekali. Dan itu semua berkat dari teknologi. Teknologi. Iya baik. betul. Berarti tadi benar. memang ada banyak sekali ya unsur-unsur yang dilestarikan gitu Iya, ya, termasuk juga betul. sampai ekonomi ya. Iya benar. Kak Esther. Iya betul Nah, sekali. kalau berbicara terkait tentang unsur-unsur nih ya, atau tadi kan sudah ada ekonomi, kemudian juga budaya. Nah, kira-kira bagian mana sih yang penting sekali untuk dilestarikan? Apakah budayanya saja, atau mungkin bahasanya, atau mungkin lebih ke sejarahnya seperti itu Iya. sebagai suku Dayak gitu ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Ya sebenarnya kalau kita berbicara unsur pasti ada banyak. Tapi karena di sini Rana saya sebagai Putri Citra, saya hanya apa yang pengetahuan saya aja seperti itu. Mempromosikan. Iya Promosi betul, ya. mempromosikan. Yang pertama itu ada adat dan tradisi. Adat dan tradisi. Iya, Kalimantan Tengah memiliki beragam adat dan tradisi yang masih dijaga, kemudian yang masih kita praktekkan. Contohnya seperti apa? Seperti ibu yang di kanan Karungut kita ini, ya. iya betul, Ada permainan karungut. karungut. Kemudian juga masih banyak yang lain seperti tari-tarian. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu seperti yang kakak tadi sampaikan, bahasa. Bahasa. Iya betul, dan saya sudah mempelajari Balai Bahasa itu sudah menemukan di Kalimantan Tengah itu ada 37 bahasa daerah. Namun yang 37. Iya betul. Khusus di Kalimantan Tengah. Khusus ya? di Kalimantan Khusus di Tengah Kalimantan saja ya? Tengah. Bahasa. Betul, 37. Namun yang direvitalisasi bahasa daerah yang di Kalimantan Tengah itu ada 8, difokuskan 8. pada 8. Iya. Tapi ini yang sering digunakan. iya gitu benar, ada 8. 37 hanya merucut lagi pada 8. 8 bahasa ya, Iya bahasa betul. Dayak gitu betul ya. sekali. Tapi yang familial apa sih? Familiar. Yang Iya, lebih iya, sering itu. gitu ya kita jumpai gitu ya. Iya, yang sering Atau kita lebih jumpai banyak, gitu. pengucapnya atau penuturnya gitu Iya, ya. ada 3. Yang pertama itu bahasa Dayak Ngaju, yang pastinya kakak-kakak sering dengar. Ya, banyak penuturnya. Iya, terus yang kedua itu bahasa Dayak Ngaju, bahasa Dayak Manyan. Manyan. Kemudian yang ketiga itu ada bahasa Dayak Otdanum. Otdanum. Iya, mungkin ada yang pernah dengar dari Ada ketiga dengar, ini? Ada dengar, pernah Oh, dengar. benar, tiga-tiganya ini ya? Benar-benar. Iya, betul. Kemudian yang ketiga itu ada seni dan budaya. Seni dan budaya. Iya, seni dan budayanya itu tari seperti tari kayau, terus tari giring-giring, tari kinyah mandau, dan lain sebagainya. Seperti yang saya bawa waktu saya unjuk bakat, waktu pemilihan Putri Citra Indonesia itu saya membawa tari dadas. Dadas. Iya, dan Ini yang itu ditampilkan ya? benar, dan itu adalah sudah salah satu cara saya bagaimana saya mempromosikan kebudayaan lokal yang kita miliki. Itu ya, jadi salah satunya dibawakan juga gitu ya di kancah Iya, nasional, betul. dikenalkan gitu ya. Iya, dipertontonkan gitu ya, gitu. dengan menunjukkan tarian dadas tadi ya. Nah, kita berlanjut nih Kak Dewi ke iya, Pak Budi oke. juga nih ya, selaku Budi. pemerhati Sebagai, budaya ya Kak Dewi ya. Pemerhati budaya, akademisi Iya, juga betul. Akademisi juga beliau Pak Budi ini. Purnomo. ya. Bukan main-main ini ya. Iya, bukan main-main. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri nih, menurut Pak Budi, kalau melihat kondisi kebudayaan lokal sendiri di Kalimantan Tengah saat ini bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mas Seno, Mbak Dewi. Sebelumnya saya Juhal. boleh menyapa ya kepada Silakan mungkin menyapa juga pendengar, para penonton pendengar dan dimanapun penonton berada. ini ya yang Tapi menyaksikan. selamat lingun alate, salam sahujud karende malempang. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pada hari ini saya yang kedua loh diundang di RRI. Ini langganan tetap Iya, ini Pak. Dikatakan pemerhati budaya dipaksa ya Mas Mbak, karena saya berada di kampus budaya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Jadi seperti Putri Citra tadi sudah menjelaskan, luar biasa. Jadi kalau budaya ya kita tentunya akan mengerti tentang budaya sendiri. Budaya berasal dari bahasa Sanskrit, sebetulnya bentuk jamak dari budi. Kalau kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa
keseluruhan dari akal pikir yang berbuah itu nanti disebut budaya. Akal pikir manusia karena manusia, manas dalam bahasa Sanskerta artinya makhluk yang memiliki manas. Manas itu mengandung kesatuan dari pikiran, perasaan dan emosi. Manas Nah ini ya, Pak? manas itu. Bukan Jadi panas ya, Pak? bukan, kalau panas ada mendung nanti. Nah disinilah tentunya kita kalau ada korelasi dari Pancasila sebagai dasar negara kita, kebanggaan kita ya, bahwa kita memiliki dasar negara ini yang tentunya digali dari jati diri, dari budaya-budaya kita yang beragam ya, 1000 lebih pulau dengan suku bangsa yang ratusan juga, 1000 lebih ya, bahkan suku bangsa kita tadi Putri Citra menyatakan bahwa Kalimantan Tengah aja ada 37 bahasa. Itu yang dibawakan oleh sub-sub suku Dayak Borneo. Catatan Pak Cilik Riwut, terdiri seluruh Borneo itu ada 400 lebih bahasa. Wow, lebih banyak lagi ya. Suku pecahan 6 besar suku Dayak. Maka di sini kita bagaimana mengerti tentang budaya yang sekian banyaknya sebagai jati diri bangsa kita, bangsa Nusantara ini betul-betul diakomodir. Pancasila suatu contoh dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai keadilan sosial itu betul-betul mencerminkan jati diri kita. Suatu contoh kalau kita lihat di Kalimantan Tengah saja, kita kemarin kan baru itu Festival Isen Mulang ya. Festival Isen Mulang suatu contoh dalam ragam dari budaya itu, dari bahasa, adat istiadat, seni terus makanan, ya politik, ya religi. Jadi di sini kalau kita lihat secara makro begitu, kemarin tampilnya itu mirip-mirip ya, karena memang jati diri suku Dayak ini satu, yaitu contohnya berangkat dari religi. Keyakinan. Dan nanti olah pikir inilah yang membuat keseluruhan bentuk-bentuk atau produk dari suku-suku yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Dayak ini nanti akan menampilkan secara komprehensif itu. Jadi dari material maupun spiritualnya, material spiritual. Jadi ini akan nanti terwujud di dalam bentuk-bentuk yang sekarang kita nikmati. Seperti itu. Baik. Jadi banyak sekali ya ininya, susunannya juga. Dan kalau berbicara tadi dari bahasa Sanskerta kan budi Pak ya. Budi dan budaya. Iya. Itu dan juga manas dari tadi budi. Manas. Kita manusia yang memiliki manas, artinya makhluk Tuhan yang sempurna dengan ada ego, pikiran dan perasaan. Itu adalah komponen dasarnya. Iya, komponen Pak, ya? dari itu. Betul. Nah ini pasti berkaitan juga dengan tantangannya ya Pak ya. Betul. Kalau tantangannya seperti apa Pak dalam hal melestarikan kebudayaan sendiri kalau menurut Bapak di Kalimantan Tengah? Tantangan sekarang kan ya generasi Z ini betul-betul ya kita akan melihat ya. Jadi melihat dari berangkatnya pemikiran, terus kata-kata sampai perbuatan itu seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah budaya kita ini dilestarikan oleh mereka atau tidak? Jadi di sini suatu contoh tadi dari beberapa bahasa itu ada yang dominan. Kadang-kadang suku-suku yang di pedalaman, kalau saya punya mahasiswa itu kok malu gitu ya. Terus maunya lulu gue kayak orang-orang Jakarta gitu. Itu bahasa gaul gitu, ya. Ini yang kita takutkan, tantangan-tantangan seperti ini. Nah sehingga anak-anak kita lebih kenal budaya yang lain, bukan jati diri dia, lebih bangga gitu Pak, lebih bangga. Nah ini salah satu tantangan. Begitu pula upama konsumsi, sekarang kan konsumtif apa saja itu dalam bentuk mungkin pakaian, makanan, aksesoris gitu ya. Kalau kita lihat di Tokopedia, Shopee ditawarkan begitu murah.
Jadi anak-anak muda cenderung ingin bentuk lain. Nah di sini sebuah tantangan juga yang paling miris kita adalah tentang keyakinan. Jadi yang menjadi dasar daripada bangsa kita itu jati diri tentunya keyakinannya, keyakinan dari warisan leluhur yang selama ini seharusnya dipegang teguh. Ini menjadikan kita baur dengan kondisi yang sudah campur ya, karena mudah melalui media sosial kita bisa melihat budaya-budaya orang lain yang tentunya belum pasti cocok dengan bangsa kita gitu. Atau nilai-nilai normanya berketerbalikan seperti itu, Pak, keterbalikan seperti itu tantangannya. Iya. Mungkin di sini juga nanti bagaimana cara untuk mengantisipasi ini. Sebetulnya budaya ini juga sebagai filter. Suatu contoh Putri Citra, otomatis anak-anak muda diberi wadah seperti ini bersaing untuk lebih mengenal budaya. Lebih mengenal. Iya, seperti jadi itu. medianya gitu Pak ya, untuk menyuarakan dan mengenalkan tadi Pak ya. Betul. Dan supaya nggak hanya mengkonsumsi budaya-budaya luar tadi saja, tapi iya, betul, anak-anak itu. mudanya juga ikut melestarikan, nggak cuman Betul. mungkin kakek nenek moyangnya atau bapaknya saja berhenti gitu ya Pak Budi, tapi juga semua bisa ikut melestarikan termasuk anak mudanya. Seperti kemarin kita pawai, begitu bagusnya anak-anak muda juga saya lihat semarak itu mengikuti. Betul. Itu milik leluhurnya, bangga kan. Bangga gitu Iya, Pak ya. betul. Menggunakan pakaian kebesaran, pakaian adat gitu Pak ya, dan tarian-tarian. Kuliner juga kemarin kan, kuliner kita. Oke, baik Pak Budi dan juga Esther ya. Dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net ya. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi ya. Ngobrol-ngobrolnya ya. Kita setelah akan saksikan terlebih dahulu. Ya, sebuah lagu Karungut kembali kita akan saksikan yang berjudul Tandak Mandau. Sambil ganta
pusaka aja dayak na usah ela sampai jeni hawaya. Ya, pendengar dan penonton masih bersama kami di obrolan budaya hari ini ya, Kak Dewi. Iya. Dan tentunya bagi Anda yang menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital, ya tentunya Anda kami juga bisa kunjungi website kami di www.rri.co.id. Nah, masih bersama dengan dua orang narasumber kita. Kalau tadi sudah kita berbicara mengenai dasar dari seni budaya, kemudian juga melestarikannya juga nilai luhurnya juga tadi setelah disampaikan oleh Pak Budi. Kali ini Zuhal mau berlanjut lagi nih ke Kak Esther ya. Nah, kalau tadi sudah kita sama-sama ketahui mengenai dasar atau mungkin juga yang menjadi pondasi dari suatu budaya. Nah, kalau menurut Esther sendiri, karena juga Esther ini juga masih berkuliah juga seorang mahasiswi juga ya. Di Universitas masih Palangkaraya. aktif juga, Iya, betul. Nah, menurut Esther sendiri ini bagaimana nih peran pendidikan dalam melestarikan budaya? Ya, baik. Kalau menurut saya, pendidikan itu sangat penting perannya bagi keberlangsungan kebudayaan lokal yang kita miliki. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia itu akan lebih bisa menghargai sesuatu apabila kita mengenal seperti itu. Jadi apabila kita sudah kenal, pasti kita ingin mempelajari. Mempelajari ya. Betul kan? Apabila kita sudah kenal, kita pasti penasaran akan hal itu, kemudian kita mempelajari. Sama halnya seperti kita masih sekolah di SD, pasti ada pelajaran. Gitu ya? Iya betul, ada pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Iya betul. Dan juga mengapa saya tumbuh rasa saya itu untuk ingin mengenal lebih jauh tentang kebudayaan lokal yang kita miliki itu salah satu faktornya itu karena dari pendidikan, dari Mulok, juga, ya? Betul. Guru saya itu selalu bercerita tentang keunikan kebudayaan yang kita miliki. Jadi saya ingin tahu gitu, seperti contohnya tari-tarian, kemudian juga di samping pendidikan itu ada ekstrakurikuler ya. Ekskul juga ya? ya? Ekskul juga, dan waktu itu di sekolah saya waktu itu sekolah di SDN 4 Menteng itu mewajibkan seluruh siswa dan siswinya untuk mengikuti ekskul. Ekskul ya? Iya betul, jadi waktu itu ada drum band, ada seni tari, seni musik, dan lain sebagainya. Jadi karena saya penasaran tadi, gimana kalau saya coba seni tari gitu. Benar, seni tari. Ke arah seni tari ya, iya benar. Ya. Dan ternyata ketika saya sudah kenal, ternyata saya cinta gitu. Dan ada tumbuh dalam rasa diri saya itu, saya ingin mengenal lebih jauh tentang kebudayaan yang saya miliki. Tarian apa pertama kali nih? Esther? Banyak. Banyak ya? Iya, ada tari giring-giring, terus juga tari tambun dan bungai, tari selendang dan lain sebagainya. Tapi itu yang saya ingat, karena sudah waktu lampau SD ya, banget gitu. Iya. Itu masuknya di ekskul berarti ya? Iya betul, pendidikan. Karena kan pendidikan nggak cuman kita mengedukasi, nggak cuman materi seperti itu ya. Tapi juga pendidikan itu bisa kita dapatkan dari ekskul atau dari mana saja, betul. Tidak hanya sebenarnya ilmu itu tidak hanya kita dapatkan dari pendidikan saja, tapi dari pengalaman. Seperti saat ini saya narasumber, saya tidak hanya sharing pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan, tapi saya juga belajar banyak dari Pak Budi seperti itu ya. Iya, saya jadi tahu banyak tentang kebudayaan yang kita miliki. Jadi apabila kakak-kakak tadi bertanya apakah pendidikan itu penting, tentunya sangat penting. Sangat penting ya. Iya betul sekali. Karena jadi ini wadah atau jendela pertama untuk mengenal ya dari guru ya. Iya benar, seperti itu. Yang membukakan pintu hingga akhirnya mungkin Esther yang awalnya cuman belum tahu gitu ya, jadi kenal ada hanya melihat gambar, iya betul, atau cuma sebatas hanya bisa tahu mengawang nama, gitu. Sekarang bisa jadi pelaku, udah pelakunya gitu. Dan ternyata ilmu-ilmu yang diajarkan terpakai sampai sekarang ya, bahkan menarinya puji juga Tuhan. masih terpakai gitu ya. Iya betul. Dan jadi bentuk melestarikan juga nih ya, secara langsung gitu ya, secara tidak langsung ya, melestarikan juga dengan belajar dan juga mempraktekkan. Mungkin sudah ada yang diajarin sekarang?
Kalau mempraktekannya itu puji Tuhan udah, karena saya kan jadi putri citra, terus juga banyak ternyata anak muda yang sevisi dan misi dengan saya itu belajar dengan Belajar saya. gitu ya, minta mentorin gitu ya. Benar. Minta dimentorin gitu ya. Iya, dan juga kan nanti putri citra ini puji Tuhannya jadi tuan rumah ya di Kalimantan Tengah ini. Di Kalimantan Tengah itu puji Tuhan pertama kali. Untuk jadi tuan rumah Iya. ya. Berlangsung. Itu antara Juni Juli, tapi kita belum tahu hasil finalnya karena itu keputusan dari Ibu Kadis lagi. Oke. Iya betul. Dan juga puji Tuhannya kenapa kita bisa jadi tuan rumah, karena saya jadi pemenang Putri Citra dari Kalimantan Tengah pertama. Wow, jadi tuan rumahnya Iya, sekaligus benar. mau kenalin nih karena Iya, benar kemarin sekali. mungkin di nasional udah membawa nama Kalimantan Tengah. Luar Iya, biasa, Kemudian betul. mungkin yang lain juga penasaran, jadi Penasaran, akhirnya seperti yaudah jadi itu. tuan rumah biar lebih Iya, tahu benar, gitu ya. benar. Dan juga honor Putri Citranya karena kan saya udah banyak nih mempresentasikan tentang kebudayaan atau keunikan yang kita punya, dan ternyata Ibu Yun Jafar itu ya nama selaku owner Putri Citra Pusat, Putri Citra Pemegang Nasional. lisensinya ya? Iya betul. Beliau ternyata penasaran sekali, dan beliau itu paling penasaran dengan air hitam yang kita miliki. Emang bener nih katanya. Airnya hitam Benar gitu Ibu, ya? iya saya bilang seperti itu. Benar Nggak Ibu. sebening di pulau-pulau Jawa gitu Iya ya. betul, karena Ya, kan air yang saya rawanya gitu ya. Iya, yang saya lihat selama ini mungkin katanya air laut biru gitu Biru. ya. Terus juga sungai tidak seperti punya kita, Iya. seperti itu air hitam. Kalau Air air laut kita coklat, Coklat juga ya, karena di posisinya Pantai ada di kita tengah ya. juga Pantai ya. Karena ada di Iya. tengah juga, karena bercampur dengan air sungainya juga ya dari hulu hilirnya ya. Iya, Iya, betul sekali. Nah, kalau tadi sudah mengenal dari sekolah dasar gitu ya Esther ya, terus juga peran pendidikan ternyata menjadi jendela awal dan langkah awal juga untuk mengenalkan pendidikan. Nah, saat ini kan anak muda, apalagi Esther juga masih anak muda banget nih ya, kita masih anak muda banget gitu ya. Iya. Namanya Masih juga muda belia ya. selalu pakai yang namanya sosial media gitu. Iya, betul. Entah itu platform Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, apakah sudah ada nih atau mungkin dari Esther sendiri memanfaatkan sosial media atau kecanggihan dari teknologi sekarang ini untuk melestarikan budaya? Ya, tentunya hal tersebut pasti, karena kita sekarang kalau kita mau mendapatkan informasi pasti dari teknologi. Apa Teknologi. teknologinya? Dari handphone, dari sosial media Dari yang kita sosial media, punya. dari handphone ya. Iya betul. Jadi saya di sini sebagai Putri Citra, saya itu ingin bagaimana teknologi kemudian juga kebudayaan itu berjalan setara, tidak seimbang seperti itu, Seimbang tidak ya. jomplang. Tidak ketinggalan ya. benar. Mentang-mentang ngobrolin budaya, ya udah nggak usah diupload, ini terlalu Iya, orang tua betul. gitu mungkin ya. Betul sekali. Mungkin anak mudanya Gitu ya. kurang suka nonton gitu ya. Iya, dan juga saya itu kan punya Instagram, dan puji Tuhannya dulu Instagram saya itu tidak berkembang pesat. Ternyata begitu saya menjadi Putri Citra, sebelumnya saya juga sebelum menjadi Putri Citra itu sebenarnya saya pernah menjadi Putri Pariwisata Kota, tapi cuma dipercayakan hanya berbakat saja. Berbakat saja. Iya, dan dari situ saya penasaran lagi nih, sebenarnya potensi saya ini bisa sejauh mana. Dan ternyata bisa sejauh saya menjadi Putri Citra, Putri Citra Nasional Indonesia. Indonesia ya. Iya, Biasa betul. ya. Betul sekali. Rasa penasaran saya itu tadi dari pendidikan itu tadi, seperti itu. Dari pendidikan tadi Iya, hingga uh-uh. melangkah di tingkat nasional ya. Iya, betul. Betul, dan aku juga sempat stalking juga di Instagramnya Esther, ini memang banyak sekali nih ya foto-fotonya mengenakan pakaian Pakaian adat adat. Dayak. Iya, betul. Kemudian juga tidak lupa dengan riasannya, kemudian Iya. juga Tarian adat, tarian seperti adat itu. juga itu di-share di sosial media gitu Iya. ya. Berarti secara tidak langsung juga Saya sudah mempresentasikan kebudayaan mengenalkan juga, lokal betul, yang melalui kita sosial miliki. media gitu ya, Iya, menjadi jati betul. diri gitu ya. Iya betul, dan di sini juga dilihat peran teknologi itu ternyata tidak gagal seperti itu ya untuk Iya. memperkenalkan Tidak ini ya. kebudayaan. Iya betul. Tidak saling menyerang gitu ya, mungkin karena ngomongin budaya ini ketinggalan zaman, malah saling mendukung dan lebih Iya go betul. internasional, Malah kita lebih harus jauh ya. bisa memanfaatkan dari benefit teknologi itu sendiri seperti itu dari sosial media yang Dari kita sosial media. miliki. Iya. Yang endorse betul. banyak nih ya pasti. Puji Tuhan. Atau mungkin ada yang nanya, ini benang bintiknya dari mana gitu kan. Siapa tahu lagi Kalau- pakai Oh, iya. baju-baju yang wah cakep-cakep nih motifnya gitu ya. Benang bintiknya ini pesen di mana gitu. Kalau benang bintik itu saya pesannya di Batik Bahalap. Oh, batik bahala. Selalu batik bahalap. Selalu batik iya, bahalap, ya. ini juga untuk waktu saya karantina. Terus juga
puji Tuhan juga ternyata banyak yang penasaran gitu ya. Terus juga apa sih itu emang ini cuman motif aja? Enggak, saya bilang ini semua ada filosofi. Ada filosofinya ya. Iya, Artinya, betul ya. sekali. Jatuhnya juga ke UMKM juga ya, Iya. menggerakkan Iya, roda benar. perekonomian kembali gitu ya. Iya, jadi Sosial media tidak dan juga jauh-jauh budaya. mempromosikan lagi Betul. seperti itu, iya. Mempromosikan kembali. Karena tidak hanya batik, rotan, Makanan, benar. terus Iya. juga Berbagai dari macam atas sampai banyak. bawah gitu ya. Iya, saya waktu ke nasional itu kombinasinya. juga memang full pakai dari rotan, sepatu memang rotan, terus Ada juga rotannya. tas Rotan juga. iya. Kemudian juga saya pakai gelang manas, dan itu juga semua orang penasaran karena Ini orang apa tidak ada, gitu ya? iya tidak ada yang se all out gitu ya. Betul, sampai ke aksesorisnya gitu Iya, ya. sampai aksesoris, sampai anting, terus juga ada bulu Kalung. burung seperti itu ya Bulu-burung. yang saya bawa waktu itu di Jogja. Terus juga ini tuh udah menunjukkan bahwa saya itu benar-benar cinta sama kebudayaan yang Budayaan. saya punya. Oke. Iya, seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya Kak Dewi ya. Bahkan peran sosial media tadi berpengaruh sampai juga ke tingkat UMKM atau juga usaha menggerakkan ekonomi Iya. dan juga mengenalkan lebih jauh lagi gitu ya. Itulah the tingkat power of nasional. social media. The power of social media dan juga perkembangan teknologi yang berjalan beriringan. Nah, kita akan lanjut lagi ngobrol Pak bareng Budi ke lagi Pak Budi nih. lagi ya. Kak Boleh, Dewi ya. nggih. Boleh, Siap. nggih Pak Budi. Gimana nih Pak Budi? Nah, Tadi ini- sudah ada basic-basicnya Kak. Kita Iya. dapat dari Pak Budi. Kalau Pak Budi ini pertanyaan lebih berat nih Pak. Lebih berat lagi nih ya. Iya, silakan, Ini- silakan. Ini tentu saja juga berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila ya Pak. Karena dengan budaya ini juga apa ya, kita bisa menerapkannya di setiap lini kehidupan kita. Nah kalau menurut Pak Budi sendiri, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan dalam upaya melestarikan kebudayaan di Kalimantan Tengah? Iya, terima kasih. Kita sudah dengarkan bersama tadi ya bahwa di Esther begitu semangat sebagai generasi muda setelah kenal ingin belajar. Iya. Nah, di sini sebelum saya menjawab tentang Pancasila, korelasi dari budaya ini tadi, terus apa ini manfaat dan lain sebagainya, kami selaku akademisi ya. Jadi menyiapkan suatu contoh, IAINTP Palangkaraya itu memiliki mata kuliah muatan lokal yang mungkin ya sedunia ini hanya kita. Salah satu contoh mata kuliah Tawur, Tandak, terus teologi Kaharingan, bahasa daerah, bahasa Sangiang, kita berikan kepada anak-anak yang mungkin seperti di Esther tadi penasaran kemana saya harus belajar. Bahkan prodi-prodi kita juga berbackground budaya itu ada 4 ya. Ada pariwisata, ya tadi udah dikatakan kita punya prodi pariwisata karena belum tentu guide-guide ya pemandu wisata itu ya walaupun sekolahnya tinggi, kalau di luar Kalimantan dia akan kurang memahami budaya yang ada di Kalimantan, maka kita siapkan. Tetap ulang Terus lokal lagi, Pak, guru ya? itu tadi eskul. Dulu kalau eskul nyari guru muatan lokal itu asal ada bakat dikit-dikit, tetapi sekarang kita betul-betul menyiapkan prodi PG Seni. Jadi di Apa sini itu? PG kita Seni? siapkan PG Seni untuk disiapkan menjadi guru-guru yang handal, kita bekali dengan budaya-budaya milik kita. Terus selanjutnya juga hukum adat. Mungkin kita mengenal perjanjian Tumbang Anoy, di Tumbang situ Anoy. dibukukan dan kita buat untuk prodi hukum adat. Jadi kita salah satunya yang masih memiliki kademangan-kademangan, ada Memang daya, mantir gitu, iya Pak, ya? mantir. Jadi di sini bisa nantinya sekolah di Institut Agama Hindu Negeri untuk melengkapi pengetahuan-pengetahuan tentang budaya. Jadi kalau kita mengacu dari ahli ya Kuncara Ningrat, segala daya upaya aktivitas untuk mengolah dan mengubah alam semesta. Jadi budaya itu dinamik. Jadi nantinya budaya mungkin tahun dulu gitu kalau kita lihat dari foto-foto, akhirnya karena dinamis sekarang menjadi mungkin batik dan lain sebagainya menjadi lebih bagus. Nah, disinilah yang kita tentunya syukuri dengan dihubungkan Pancasila tadi kan digali dari jati diri bangsa atau suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Salah satunya
kita paham. Suatu contoh, saya mohon maaf orang Jawa gitu. Memang di sini saya pemerhati sekaligus tertarik karena ada konsep di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dijunjung, betul. Saya walaupun orang Jawa, setelah melihat gitu, tadi yang kita obroli kok gaib, mistis gitu ya. Terus saya selaku orang Jawa kadang religi gitu. Upama di Pancasila kan ketuhanan yang maha kuasa. Bangsa Dayak yang saya katakan 400 lebih tadi memiliki kepercayaan dan bisa bersatu. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu dikenal hanya moto di dalam lambang negara, itu sebetulnya lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya bahwa kebenaran atau kebenaran mutlak Tuhan itu sendiri sebetulnya diakui satu itu di Dayak. Karena mereka dari suku-suku yang banyak, kalau beribadah bisa bersatu padahal bahasanya berbeda, bahkan menyebut Tuhannya berbeda. Suatu contoh dari Das Barito, itu kalau dari Banjarmasin menyebutnya Neneng Batara. Kalau kita ke sini Ranjing Hatala Langit, terus naik lagi ke Barito, Dusun Lawangan, itu menyebut Joos Tuha Allah Ta'ala. Terus menyebut Tuhan sebelahnya di depan itu suku Dayak Maanyan yang Paimong Jaya Pakulowi. Naik lagi ke atas menyebut Tuhannya Mohotara. Tetapi saat melaksanakan persembahyang bisa bersama-sama. Tidak ada saling katakanlah menjelekkan tetapi memiliki kepahaman. Ini yang saya bangga gitu. Jadi setelah itu mungkin kita ke kemanusiaannya gitu ya, yang adil dan beradab. Itu kan munculnya budaya Betang itu rasa memanusiakan semua ya, bahwa kalau di dalam bahasa Sanskerta itu tat wam asi, bahwa itu adalah engkau Tuhan. Bahwa kita semua ini menurut konsep di keyakinan religi ketuhanan yang Maha Esa di Dayak itu, kita berasal dari Tuhan yang satu. Terus ada energi Tuhan di dalam setiap manusia. Jadi disinilah yang sudah terbiasa memandang orang lain itu dengan hormat. Dalam bentuk suatu contoh, kalau ada tamu potong pantan dengan berbagai macam, itu yang saya ikuti ya. Itu baru kemanusiaannya. Terus persatuan, penyang hinje simpe paturung umbak tambura, suatu pemersatu di Dayak ini sudah terbiasa. Suatu contoh baru-baru ini kalau ada masalah gitu, bagaimana bangsa Dayak atau suku Dayak itu bisa bersatu dalam hal tidak kekerasan, karena ada permusyawaratan itu tadi, musyawarah untuk menentukan itu tidak kok asal gitu ya. Kalau ada disakiti gitu itu dibahas bersama di jalur yang tepat untuk meminta keadilan kalau ada pelecehan dan lain sebagainya. Terus keadilan sosial di sini saya lihat betul-betul suatu contoh dalam tandak gitu ya. Kalau saya melihat orang ritual, karena keyakinan yang utama di dalam Pancasila tentunya ketuhanan yang Maha Esa. Kadang-kadang saya selaku orang Jawa itu hanya melihat apa bisa kalau orang Jawa itu melaksanakan itu terus berhasil. Suatu contoh, ada tandak Manggaru Sangku Tambak Raja gitu. Saya sih sering melihat tapi melaksanakan tidak. Saat kepepet tidak ada yang melaksanakan, saya dipaksa karena tamu-tamu itu biasanya berpikir Pak Budi kan sudah lama. Lah kalau gitu, iya sudah katakanlah kenal, nggak mungkin kalau Tuhan itu maha tahu pasti Pak Budi juga bisa. Saya dipaksa begitu. Makanya terus saya lantunkan gitu ya, boleh ya sedikit, boleh, jangan banyak-banyak ya. Silahkan Pak Budi. Kalau pemerhati kan harus juga membuktikan. Gitu ya. Itu yang saya buktikan. Sansarene rene garu manyangku kapan atau sangku tambah keraja. Ije bahala basuang abehas pareku manyangin tingang, dan selanjutnya. Di situ yang saya takutkan karena ada beras dipilih 7, namanya beras Hambaruan.
doa ketuhanan yang maha kuasa, Esa, di dalam Dayak itu kalau doa itu harus bukti gitu. Saya baru tahu gitu. Ternyata kalau ya beras 7 itu kalau doa kita tepat terus dijabah gitu. Ya, itu nanti berubah ada garis-garis terus ada titik. Itu yang saya takutkan kalau saya orang Jawa, kira-kira bisa nggak Hariten dan Antelo itu ya. Ternyata itu bisa. Jadi kalau kita berbicara budaya itu kan luarnya. Tetapi jati diri asal budaya ya seperti Kocara Ningrat tadi. Segala daya aktivitas leluhur kita dulu, terus kita kenal luarnya karena mohon maaf seperti saya mungkin kepercayaan lain tidak berani langsung masuk karena kita regulasi pemerintah suatu contoh kan agama ada 6 padahal agama-agama asli Nusantara begitu banyaknya termasuk ya jati diri Dayak itu berasal dari budaya atau tingkah laku kebiasaan dari leluhur Dayak yang waktu itu. Jadi bagaimana sekarang muncul berbagai macam tentunya ini yang akan mewarnai dari budaya kita. Iya. Luar biasa sampai sekali. Terperangah loh. Betul. Saya. Bukan cuma pemerhati ya, tapi juga mempraktekkan juga sudah ya. Dan luar biasa sekali Pak Budi ya Kak Dewi ya. Iya. Betul. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan lanjut kembali. Menarik sekali soalnya tadi masih panjang sekali dan juga pembahasan yang disampaikan oleh Pak Budi juga cukup berat dan tentu sebagai pemerhati juga praktek. Namun sebelum itu kita akan hadirkan kembali. Sesaat ya kita akan dengarkan kembali sebuah karungut yang berjudul Mahaga Kapakat Anak Bangsa. Ya, ini dia. Akan
Jakai pejuang ada pakata hinje kue kemerdekaan tahu ingkeme maharak penjajah malapas kabeh pejuang maju adia manyare kalau tekeya itana waya hajetu bineka tunggal ika ajalan sanono da umur belum mela alete ngalenyo umpama batani ngamanang bataro janji aita sampai menjadi bangsa imbangun aje mangatarami suntu timur pelajaran marugi balua bara wilayah NKRI mudahan KPH aterai marantep rahiananda wakana harep bendera abang satu baki barhasep bara pambelu sampai pambele tunda jalahana ije bahasa timur barat selatan utara gagene piti jiwa Pancasila himbing alengi tumambangun bangsa. Ya, pendengar dan pemirsa, kembali bersama Zuhal dan Kak Dewi di hari ini ya, kembali di obrolan budaya. Dan tentunya kita akan kembali di ngobrol-ngobrol, tapi sepertinya ini sudah di sesi penghujung terakhir ya. dari obrolan kita. Dan kali ini ada pertanyaan yang mungkin mau Zuhal tanyakan dulu nih ya. Silakan. Kepada Esther ya, terkait generasi muda juga, sosok remaja juga, yakni terkait peran ya Kak Dewi, terkait peran seorang generasi muda. Kalau tadi Pak Budi sudah menjabarkan ya mungkin secara pemerhati dan juga praktisi juga sepertinya langsung. Nah kali ini mungkin yang muda-muda ini kan agak boleh dibilang mungkin agak jauh gitu, tapi harus tetap tahu dan tetap kenal seperti itu. Nah ini peran apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk tetap melestarikan budaya dan juga tadi menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di budaya. Silahkan. Ya, baik. Kalau misalnya dari pengalaman saya seperti itu ya, pengalaman saya itu yang bisa saya lakukan melalui peran model. Iya betul, karena di sini saya berbicara sebagai Putri Citra Indonesia. Jadi yang bisa saya lakukan itu adalah melalui peran model, kemudian juga mengikuti ajang nasional seperti yang sudah saya ceritakan tadi dengan kakak. Ajang nasional itu pastinya berbau kebudayaan. Nah dari situlah kita bisa memperkenalkan atau mempromosikan kebudayaan yang kita miliki. Kalau itu kita berbicara melalui peran model, tapi tidak hanya dari peran model saja. Iya betul, tapi ada masih banyak lagi yang bisa kita bicarakan. Tapi di sini saya tidak bisa berbicara terlalu banyak gitu ya, karena di sini
saya hanya sebagai kapasitasnya sebagai putri citra putri tadi citra ya. aja seperti itu. Karena di sebelah saya ada Pak Budi seperti itu yang Iya. ilmunya pasti lebih jauh, lebih dalam lagi Betul. dari saya seperti itu. Baik. Ya berarti Iya. untuk saat ini gitu Yang ya. bisa saya lakukan yang bisa hanya dari dilakukan sebagai peran model betul, model atau saja. role model gitu ya. Iya, betul. Untuk teman-teman yang Untuk lain, masyarakat, untuk masyarakat, untuk anak muda yang lain. Iya, betul. Untuk tertarik gitu ya dengan Betul. kebudayaan, kemudian juga mempelajari gitu ya. Mungkin nanti ada peran-peran anak muda yang mengambil mungkin menjadi pelatih tarinya, atau mungkin ada yang menjadi pengajar sanggar seperti itu, atau mungkin menciptakan kreasi dengan menciptakan antara oh ini sepertinya bisa diangkat dari Jembatan Kahayan ini menjadi suatu karya apa mungkin, atau Iya, benar. mungkin dari motif ini sepertinya dikombinasikan juga bisa seperti itu ya. Iya, betul. Tapi ya kita mulai dari langkah kecil-kecil terlebih dahulu ya. Iya, Esther, betul, ya. betul. Betul Saya sekali. di sini cuman bisa mendorong anak muda aja untuk bisa lebih mengenal jati diri Betul, yang mereka mengenal gitu miliki. ya. Iya, betul. Dengan menjadi role model tadi ya. Iya, benar. Karena kan kita itu cenderung manusia itu akan mau belajar kalau misalnya sudah ada bukti. Ada contoh gitu Sudah ya. ada contoh, Ada iya, bukti, ada benar. contoh Figur gitu ya. juga ya. Betul. Ada yang membuktikan gitu Ada yang ya. membuktikan, benar. Sudah ada testimoni nih. Wah, Iya, benar. siapa the nextnya seperti Iya, itu. betul. Karena kan anak muda bukan hanya anak muda saja, kita ketika membeli suatu barang pasti kita lihat dari testimoninya. Ada testimoninya ya, bintang 5 nih. Betul, ya gitu dong. Oke. Iya, jadi cuman itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini, tapi doakan saja semoga untuk 10 tahun ke depan atau tahun selanjutnya yang saya bisa lakukan lebih dari Lebih yang dari sekarang. ya. Amin. Betul. Baik. Amin. Amin ya. Buka sanggar mungkin ya nanti. Amin. Amin Kita ya. sekolah model juga. Sekolah modeling juga mungkin Iya, ya. atau kita Baik. bikin ajang lain gitu Nah, ya, selain bisa Putri jadi. Citra gitu ya. Ya, ada lagi nih ya. Baik, Iya. silakan ini. Ini kita langsung ke Pak Budi, ya. nih. Mm-mm. Menurut Pak Budi ini langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah nih Pak Budi ya, khususnya untuk melestarikan kebudayaan Kalimantan Tengah dengan prinsip Pancasila. Iya. Terima kasih tadi kita dengarkan di Esther betul. Jadi saya pernah ya mengupload gitu. Karena apa? Anak muda kita tuh suka, ya itu tadi yang saya ceritakan budaya luar gitu. Budaya Suatu luar. contoh tadi disinggung kenapa nggak pakai lukisan-lukisan kita tetapi meniru yang lagi viral di luar. I love Indonesia, ganti Palangkaraya, mungkin di situ hiasannya itu hiasan motif-motif kita ya. Jadi di Esther ya tentunya generasi muda seperti itu jangan hanya generasi muda yang dituntut, kita yang tua-tua ini sebagai contoh atau panutan memberi teladan. Keluarga-keluarga memperkenalkan budaya itu mensupport putra-putrinya, suatu contoh tadi menyukai tari, terus kita support, kita antarkan mereka di tempat-tempat yang melayani, memberikan pelatihan seperti itu. Kalau konkretnya ya ada hubungannya dengan Pancasila, tentunya upaya dari pemerintah ini sudah banyak. Kalau kita lihat kita punya Dewan Adat Dayak yang di situ luar biasa ya. Kalau dalam budaya itu salah satunya ada budaya politik. Di situ luar biasa kita lihat di media sosial bagaimana ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan cara-cara yang adab, memakai budaya-budaya Dayak. Terus selanjutnya kita baru-baru ini ya kita tadi bersama sudah mendengarkan Putri Citra terpilih, terus kemarin ajang Festival Isen Mulang ya. Jadi di sini itu suatu upaya konkret dari pemerintah memberi ruang kepada masyarakat. Di situ dilombakan macam-macam ya. Dari Perahu hias, ya tari, lampu lampu itu mangenta, ya, balogo. terus banyak hal di situ dan pesertanya luar biasa. Kalau saya memiliki mahasiswa itu kan berasal dari seluruh kabupaten, jadi itu laris gitu. Larisnya maksudnya mereka sudah mahasiswa, ilmunya ada. Kalau nari-nari sudah pakai pakem gitu ya, nggak asal gitu. Akhirnya direkrut oleh Pemda,
bertempurlah di ajang provinsi. Jadi mereka di satu kampus itu berbagi terus berlomba. Itu salah satu bentuk konkret pemerintah memberi ruang, memberi tempat. Perhatian, memberi tempat. Dan selanjutnya kita juga baru-baru ini bagaimana Pak Jokowi memanggil budayawan kan. Jadi di mana sebetulnya bangsa ini merasa rindu saat budaya itu dikesampingkan, karena budaya itu juga sebagai telawang, sebagai benteng. Untuk itu tadi yang saya katakan, seharusnya dengan budaya semakin dipupuk, diberikan ruang sehingga budaya Nusantara itu bisa tumbuh. Disitulah kalau kita ingin melihat keadilan sosial dalam hal mungkin ekonomi kesejahteraan, di situ akan muncul. Karena bagaimana dengan UMKM itu yang katakanlah mungkin bahannya sama, dari bahan ketan, bahan kuliner, tetapi saat dipoles dengan masing-masing budaya, dibungkus rapi, kemasannya diperhatikan sekarang seperti itu, jadi produk-produk menjadi produk oleh-oleh ya. Jadi saling tukar-menukar, bukan hanya untuk domestik, tetapi turis-turis mancanegara itu datang. Kalau ke Dayak yang dilihat kan bukan Bali. Kalau ke Dayak mesti yang dicari adalah tradisinya, religinya, terus mungkin ya taman-taman yang khas. Tadi air hitam, kenapa gitu. Saya punya tamu karena waktu praktek PKL untuk prodi pramuwisata kita ajak. Lah akhirnya ke Kumai gitu, ke Kumai terus ke itu yang susur sungai itu. Di situ anak-anak kita beri waktu 1 bulan untuk bergaul dengan turis. Jadi malah mereka baru merasa ternyata pariwisata sekolah itu ada banyak manfaat, Pak. Kenapa? Turis-turis itu menyukai, terus minta belajar bahasa Dayak. Gitu, iya. Terus masakan kelake umpama langsung dari tangan anak-anak kita Dayak gitu makan. Akhirnya mendapatkan insentif dari turis-turis karena suka itu. Sampai kalung yang dipakai diberikan itu dari kemarin dari Itali. Anak-anak kita bangga, oh seperti itu. Jadi kalau kita jadi putri pariwisata yang memperkenalkan budaya, sebetulnya itu peluang. Karena banyak turis mancanegara itu, mohon maaf, mungkin dari negaranya itu sibuk dengan kondisi mungkin prinsip ya, time is money. Jadi di sana pokoknya hari-hari kerja, sedangkan manusia kan tidak hanya seperti robot untuk cari duit saja. Saat datang ke Indonesia, ke Bali gitu. Pas Bali ada pameran budaya yang terdiri dari seluruh suku, dia bingung. Yang ini kok antik gitu. Ini dari mana? Ternyata Kalimantan. Akhirnya berkunjung ke kita Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, di sini saya rasa pemerintah tinggal meningkatkan saja. Kalau sudah isen mulang, adat dewan adat, terus itu kan kalau provinsi 2 tahun sekali, berarti kabupaten juga 2 tahun sekali, hampir terus itu. Kalau kita ke dalam lagi ke Kaharingan gitu, mereka ada festival Tandak Intan Kaharingan, itu juga mirip-mirip saja. Dan nanti di sinilah akan dibawa ke sana kemari, bertemulah di tingkat provinsi. Nah, akhirnya ke tingkat nasional itu kan eksibisi. Jadi kalau juara-juara provinsi ditampilkan terbaik untuk tingkat nasional. Saya kira itu ya, selama ini sudah ada gerakan atau upaya dari pemerintah. Konkret, Pak ya? Iya, konkret. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi dan juga Esther ya telah bergabung bersama kita di obrolan budaya kita. Terima kasih juga untuk pengisi acara kita. Betul, ada Mama Ilok, kemudian Minayati Dwisari dan juga Minatiti Surya ya. Yang juga telah menampilkan permainan karungut ya dari tadi mengiringi kita. Dan nampaknya kita harus berpisah kepada para pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, karena tidak terasa sudah 60 menit. 60 menit kita berjalan. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada budayawan kita. Sama-sama, terima kasih. Pak Budi, kemudian juga Kak Esther. Sukses selalu menyertai. Ya, semoga selalu sukses ya. Dan juga semakin jauh lagi langkahnya, khususnya dalam
budaya, melestarikan budaya kebudayaan dan juga Kalimantan mengenalkan Tengah. budaya Kalimantan Iya, Tengah. sahih. Ya, mewakili seluruh kerabat yang bertugas di hari ini, saya Muhammad Zuhal Alif Hadani dan rekan saya. Saya juga Dewi. Ya, undur pamit diri. undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.